Halo guys, balik lagi sama gua Audi dari tim Elite Surabaya. Woi, Audio Cumio di In-Game Names, dan gua hari ini mau bahas deck ADPZ gue, ADP Zacian yang gua pakai di Pokemon TCG Online dalam beberapa hari terakhir. Deck ini merupakan deck yang cukup meta sekarang ya, karena banyak banget usernya dan terlihat di berbagai turnamen internasional pun banyak yang topping pakai deck ini. Jadi gue memutuskan buat pakai deck ini, dan ternyata dalam seminggu belakangan gue lumayan sering topping ya, alhamdulillah banget. Jadi pas midweek kemarin ada turnamen pre dari PTCGO Indo dan Bandar Pokemon, gue juara 1. Terus kemudian dari Happy Hobby Surabaya ngadain juga di Jumat kemarin. Di Jumat kemarin itu gue juga juara 1, dan di grand turnamennya Bandar Pokemon itu gue juara 2. Gue cuman kalah sama Mew 3 Tag Team Ultimate. Jadi itu berat banget finalnya. Jadi langsung aja kita bahas sekarang ya deck gue. Ini isinya ADPC gue. Dan ini sekarang kita bahas Orang Guru ya. Orang Guru ini merupakan salah satu kartu yang penting di ADPZ di deck ini, karena dengan ability-nya bisa nuker top deck kita dengan satu kartu tangan kita. Jadi ini sinkronisasinya bagus banget sama ability Intrepid Sword-nya Zacian. Jadi Zaciannya bisa, kalau misalnya kita punya steal energi berlebihan di tangan, kita bisa taruh satu top deck dan Zacian activate ability-nya, dan pasti minimal nyolok satu energi steal yang dibalikin ke top deck pakai skillnya Orang Guru. Terus kemudian ada Absol. Absol ini emang mesin pengganggu ya, kebanyakan udah ada yang tahu dari set Indonesia juga udah banyak yang pakai Absol. Diperkenalkan di set 4 kemarin, dan di meta PTCGO sendiri ini Absol menurut gue masih kepake ya, karena masih banyak Jirachi berskateboard yang merupakan mesin konsistensi di berbagai deck. Absol ini ganggu banget, jadi nambah satu retreat cost musuh, aktif Pokemon musuh, dan itu bisa buat Jirachinya itu mundurnya gak gampang. Jadi dia mesti harus nyolok satu energi ke Jirachinya dan buang satu energi, kecuali kalau misalnya ada switch ya. Kalau ada switch ya wah salam lah ya, pasti gampang ke switch ya. Tapi tidak semudah itu maju mundur karena ada Absol. Absol menurut gue masih salah satu pengganggu musuh yang cukup baik ya di meta game PTCGO. Jadi gue masih bawa 1 biji Absol. Tadi Orang Guru juga gue bawa 1. Nih Absol gue bawa 1 juga. Absol. Kemudian ini ace-nya kita ADPZ, di deck ADPZ ini Arceus Dialga Palkia sendiri, GX Tag Team, HP 280, Dragon Type. Ini dia broken banget ya, karena serangan GX Alt Creation-nya dia itu bisa bikin kita ngambil satu prize lebih banyak ketika kita nge-knock out aktif Pokemon lawan, dan juga nambah 30 poin serangan kita ke lawan. Jadi anggapannya semua serangan Pokemon kita ada choice band-nya, ada plus 30-nya, dan itu bener-bener bikin deck ADPZ ini serangannya lumayan sakit sih. Jadi bener-bener salah satu yang harus dibawa di deck ini. Emang main core-nya gue bawa 2 ADP Arceus Dialga Palkia-nya, gue bawa 2 di sini. Sorry belang ya, karena raket jelata. Brewekannya cuma dapetnya 2 ini yang belang, tapi yang nggak apa-apa lah ya. Yang penting masih berguna. Gue cukup bawa 2. Sebenarnya pengen bawa lebih, tapi karena kok kayaknya nggak deh. Gue tetap konsisten, tetap bawa 2 ADP-nya. Dan serangannya dia Ultimate Ray 3 energi, 1 water, 1 steel, 1 basic, 1 colorless, dan itu bisa nge-cheat energi 3 energi basic dari deck. Kita bisa split ke Pokemon mana aja di field kita. Ini tuh bagus banget ya si ADP ini. Selain serangan GX-nya, serangan untuk nyerangnya yang memberikan damage-nya juga ada efek tambahan buat nge-cheat energi tersebut. Dan dia bulky banget ya, 280 untuk GX Tag Team. Dan kalau misalnya nanti ada attachment satu lagi yang di bawah bakal gue bahas. Kemudian di sini gue bawa DD ini 1 biji aja, 1 biji aja cukup. Karena gue nggak mau DD ini gue ada di depan. DD ini merupakan tikus mahal yang belum keluar di set Indo ya. Jadi kalau teman-teman banyak yang belum tahu,
Dedenne ini ability-nya kalau bisa dia come in play to bench, dia bisa buang semua tangan kita dan draw 6. Anggapannya Profesor Research yang lebih sedikit satu kartu. Tapi dia nggak pakai slot supporter. Tapi jangan lupa bahayanya ya, Dedenne HP-nya cuma 160 dan dia GX ya. Jadi kalau misalnya lawan bisa knock out dia, bisa dapat dual price. Vulnerable banget Dedenne ini 160 HP-nya. Kalau misalnya di catcher juga gampang buat ngambil price dari si Dedenne ini. Tapi dia menurut gue tetap layak bawa karena emang buat menggali kebutuhan tangan secepat mungkin Dedenne harus bawa. Beberapa orang banyak yang bawa 2, tapi gue nggak berani bawa 2 karena takut di depan itu. Nah, kalau Dedenne gue nggak berani bawa 2, Jirachi, mesin konsistensi kita bersama ini, gue bawa 3. Ada yang bawa 4, tapi gue ngerasa 3 cukup. Jirachi sampai sekarang masih merupakan salah satu mesin konsistensi terbaik di game ini ya. Jadi hampir semua deck ada Jirachi-nya, dan dia bisa ability Stellar Wish-nya ngecek top 5 kartu dari top deck. Kemudian kita nyari satu trainer di situ dan bisa kita kombinasikan dengan kebutuhan apapun kita pada saat turn yang kita mainkan itu. Bisa cari Cookball, bisa cari supporter, bisa cari Metal Saucer buat cheat energi. Pokoknya bagus banget Jirachi, Kubo 3. Dan kemudian Zacian. Zacian ini merupakan Pokemon baru ya di Sword and Shield dengan ability Interpret Sword-nya yang kalau teman-teman ada yang belum tahu, di TCGO sekarang, meta yang sekarang ini, supporter first turn kan udah nggak dibolehin. Tapi dengan adanya Zacian di field, kita bisa mengakhiri turn tersebut dengan ambil 3 kartu dari top deck. Anggapannya kayak kita dapat How gratis dari ability ini. Plus kita bisa, kalau misalnya dari 3 kartu itu ada energi steal-nya, kita bisa colokin langsung ke Zacian-nya. Jadi ini kombinasinya bagus banget sama orang guru tadi yang gue bilang. Orang gurunya bisa ngeset steal energi dari ke atas deck, kemudian di charge langsung pakai Zacian. Jadi turn 1 kita tuh kita bisa nyolok lebih dari 1 energi. Zacian bagus banget ya, gede, bukannya juga gede. Kemudian ada Paoni, ini merupakan semi catcher ya, Pokemon semi catcher. Jadi dia bisa narik bench lawan, tapi lawan yang milih. Tapi menurut gue ini cukup bagus ya, karena dia bisa menonaktifkan ability yang kayak Obstagoon. Obstagoon yang baru ini kan setelah dia gebuk nggak bisa digebuk pakai basic. Nah, kita kan kesulitan dengan ADPZ yang rata-rata hampir basic semua. Obstagoonnya bisa kita mundurin, terus kita majuin sesuatu yang lain untuk tetap bisa ngambil prize. Paoni ini menurut gue bagus banget, tapi gue cukup bawa 1 aja karena ya keterbatasan slot ya. Cukup 1 aja, tapi efeknya berguna banget, bisa narik bench di belakang dan pretty good, pretty konsisten buat dibawa. Terus kemudian di sini gue bawa line up-nya si Sobble, starter biru, starter water dari Galar Region ya yang baru, si Sobble, Drizzle, sama Inteleon. Dari tiga Pokemon ini gue bawa 1 line karena ability mereka buat ngambil trainer secara konsisten. Drizzle berubah, Sobble berubah jadi Drizzle, itu ngambil 1 trainer. Drizzle berubah jadi Inteleon, itu nambah 2 trainer lagi. Dan juga buat ngatasin Obstagoon dengan ngelihat Inteleon line di bench, pasti udah nggak berani main solo. Dan karena mereka nggak berani main solo itu, kita bisa ada celah buat kita memenangkan pertandingan melawan Obstagoon. Jadi kita bisa maju mundurin Pokemon mereka, kita bisa tabok yang di belakang, dan Obstagoonnya juga bisa kita bunuh pakai Inteleon. Butuh 2 hit ya, 120 bukan Inteleon, 122 energi, dan another 20 ke bench. Jadi pretty good Inteleon menurut gua. Tapi gue sebenarnya sempat kepikiran buat bawa Copperajah yang pas Rabu kemarin yang di turnamen pertama PTJ Go, yang pre-turnamen itu gue bawa Copperajah line bukan Inteleon. Jadi Copperajah line itu cuman butuh 2 kartu, Cufant sama Copperajah. Pukulannya 220, gede banget dan bagus. Tapi kalau misalnya Copperajahnya nerima 80 atau 90 ya, gue lupa, 80-90 damage, dia udah nggak bisa nyerang. Pakai yang sangat 220 lagi. Next ada Metal Saucer, salah satu engine cheat energi yang ada di dalam deck ini. Jadi dengan adanya Metal Saucer ini, kita bisa kayak Aqua Patch cuy. Jadi kalau Aqua Patch water energy dari trash ke water Pokemon di bench, Metal Saucer ini steal energi dari trash dioper ke steal Pokemon di bench. Jadi bagus banget buat nge-cheat energi awal-awal. Kadang-kadang tuh kalau misalnya kita pakai kita lawan Latiosnya GX dan Arceus kita udah nggak bisa GX lagi karena GX-nya Latios, kita langsung
plan B ganti kita isi Zacian kita dengan energi sebanyak-banyaknya via Metal Saucer, langsung kita bisa bunuh Latios di depan. Itu buat backup plan buat lawan Latios cepat banget ini. Dan juga untuk kalau misalnya mid game ke late game, dikala kita udah kita butuh energi, nyolok energinya cepat banget, Metal Saucer ini berguna banget. Jadi bener-bener harus bawa 4 ya guys. Kemudian ada Pokemon Catcher. Nah ini sebetulnya gue galau. Gue kemarin itu sempat bawa Custom Catcher 4 dan Great Catcher 1. Tapi karena gue ngerasa di dalam deck ini konsistensi buat ngambil 2 Custom Catcher itu susah ya. Kecuali kalau misalnya kita pakai Inteleon Line jadi. Sedangkan Inteleon Line sendiri kan bukan prioritas utama kita di permainan DPC ini. Jadi gue ngerasa kalau Custom Catcher butuh 2 kartu susah, ya udah gue sekalian gacha aja pakai Pokemon Catcher yang cuma butuh 1 kartu tapi flip coin. Ya, flip coinnya ya anggap aja bisa berhasil 1 dari 2 lah, atau berhasil 1 dari 3. Tapi kan kita cuma butuh 1 kartu pada saat aktivasi tersebut. Nggak cuma buat bunuh Pokemon lawan di bench, tapi kadang-kadang kita bisa narik sebelum dipakai Professor Research atau Marnie, kita bisa pakai Pokemon Catcher untuk narik Pokemon lawan yang nggak punya energi dan retreat cost-nya gede, jadi musuh juga susah buat mundurin si Pokemon tersebut. Menurut gua Pokemon Catcher di sini fleksibilitasnya masih cukup tinggi ya, karena kita masih belum punya supporter tipe Guzma dan kawan-kawan yang bisa menarik Pokemon lawan dengan pasti. Jadi sementara pilihan gue tetap di Pokemon Catcher. Gacha-gacha dikit nggak apa-apa lah, daripada nanti gue udah ada 1 Custom Catcher di tangan, terus di discard pakai Marnie, dibalikin pakai Marnie, di discard pakai Professor Research, tapi ternyata kita dapat 1 lagi dan satunya lagi udah di bawah atau di trash kan, ya menurut gue lebih pilih Pokemon Catcher sih di sini sih. Gue bawa 4 ya Pokemon Catcher-nya ya, untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang kurang mengenakan kalau flipnya Tails. Oke, itu Pokemon Catcher gua bawa 4. Kemudian ada Quick Ball. Quick Ball ini merupakan Ultra Ball tipe baru ya, tapi hanya untuk basic doang. Jadi gua bisa hampir seluruh akses di deck ini gua bisa pakai Quick Ball, kecuali si Evo Line-nya Inteleon. Jadi Quick Ball ini berguna banget buat mastiin ADP sama Zacian kita di turn 1 itu udah standby. ADP bisa dicolokin energi, turn 1 itu kewajiban. Dan kemudian kalau Zaciannya bisa ada di bench, Zaciannya bisa pakai Intrepid Sword-nya buat nambahin kita dan juga untuk nge-cheat energi lebih banyak lagi. Itu Quick Ball. Kemudian Switch gue bawa 3. Gue sebenarnya ada yang nyaranin bawa 4, tapi kok kayaknya menurut gue kebanyakan ya. Jadi karena udah ada Jirachi Escape Board juga, jadi gue rasa Switch-nya cukup butuh 3 aja. Kalau 4 kayaknya enggak deh. Kalau 2 kedikitan, pasti kedikitan. Karena kadang-kadang Switch ini kebuang pakai Professor Research atau dibalikin ke bawah pakai Marnie. Jadi menurut gue 3 itu udah jumlah yang cukup lah buat kita maju mundurin Pokemon. Karena maju mundurin Pokemon di sini penting ya, karena Zacian setelah pakai serangan Brave Blade-nya yang 230 itu, dia nggak bisa langsung pakai Brave Blade lagi. Dia harus mundur dulu, reset ability-nya, kemudian dia maju lagi baru bisa nabok lagi. Switch penting, tapi menurut gue 3 cukup. Nggak perlu sampai bawa 4. Ada beberapa yang bawa 4 sih, 3 juara 4 kemarin, Jonas sama Andre bawa 4. Kemudian ada Tackle. Gua bawa Tackle. Tackle ini bisa manggil 2 tag team apapun, monster maupun supporter. Jadi gue bisa ngambil ADPC dan kemudian ngambil salah satu dari 3 supporter tag team yang gue bawa. Kemudian nanti kita bahas di sini. Jadi kombinasinya dengan ngambil 2 kartu ini menurut gue bagus banget ya Tackle ini. Jadi kadang-kadang dengan 1 kartu item ini bisa dicari Jirachi, ataupun kalau misalnya udah ada di tangan kita bisa langsung ambil ADP pilihan pertama, kemudian pasti supporter selanjutnya. Kemudian gue bawa Shrine of Punishment. Shrine of Punishment gue bawa 1 di sini karena kan ADP Zacian itu bukannya 230 plus si Altas Creation GX, jadi 260 ya. Itu masih kurang buat matiin Mewtwo dan kawan-kawan yang HP-nya 270 ke atas. Jadi Shrine of Punishment ini bener-bener dibutuhin buat nyicil tag team GX lawan. Jadi Zacian sekali pukul bisa langsung one hit no out. Shrine of Punishment ini dibutuhin. Nanti gue juga ada satu Pokemon Tools yang bisa naikin serangan juga. Tapi kalau dari Stadium, Shrine of Punishment ini yang andalan gue buat memberikan token damage ke Pokemon tag team lawan.
gue cukup bawa satu aja, karena sementara pilihan gue stadium gue lebih suka ke stadium satunya yang akan kita bahas habis ini. Kemudian, nah ini yang gue putuskan buat bawa dua di sini adalah Viridian Forest. Viridian Forest ini efeknya kita buang satu kartu tangan kita, terus kita cari satu basic energi apapun. Nah, ini Viridian Forest ini salah satu kartu konsistensi di deck ini buat nyari water energy untuk keperluan ADP GX secepat mungkin. Gue kebetulan di sini bawa 3 energi ya, 2 water sama 1 special aurora energy. Jadi karena itu gue bawa Viridian Forest untuk meyakinkan dan membuat deck ini lebih konsisten untuk ngambil energi tersebut, energi water dari deck. Kemudian gue supporter tag timnya, gue bawa Cynthia and Caitlyn buat ngambil satu supporter dari trash, dan kemudian efek keduanya bisa buang satu kartu tangan lagi untuk ambil 3 kartu dari top deck. Ini bagus banget ya Cynthia and Caitlyn ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lu butuh buat next turn, lu menurut ramalan lu Pokemon lu bakal dipukul abis ini. Tapi ketika ini sinkronisasinya sama supporter yang abis ini bakal gue bahas selanjutnya, si Malo dan Lana. Jadi Cynthia and Caitlyn bisa ngambil Malo dan Lana lagi, dan next turn persiapan buat nge-heal damage yang didapat dari Pokemon aktif kita. Itu Cynthia and Caitlyn buat drawer dan juga ngambil recycle supporter ya. Menurut gue Cynthia and Caitlyn ini bagus banget sih. Nah, ini Malo dan Lana ini merupakan salah satu supporter andalan gue ya, karena ADP kan lumayan gendut ya, dia udah 280 HP-nya. Jadi jarang yang bisa one hit KO. Jadi ketika ADP gue udah kena cicil damage, gue biasanya pakai Malo dan Lana untuk nge-heal sebagian damage dari ADP gue. Kemudian gue bisa majuin Jirachi ber-escape board, kemudian mundur lagi untuk majuin Zacian atau majuin ADP lagi. Jadi Malo dan Lana ini berguna banget, nge-heal HP-nya 120 damage, switch aktif ke bench, dan yang dioper dari aktif ke bench itu heal 120 HP-nya. Menurut gue ini salah satu yang paling bagus sih di tag team ini. Jadi gue bawa 2 tadi si Cynthia Caitlyn gue bawa 1, Malo and Lana gue bawa 2. Kemudian supporter tag team gue yang ketiga ini ada si Guzma and Hala. Guzma and Hala ini fungsinya pertama buat nyari stadium, tapi kita bisa discard 2 kartu lagi buat nyari 1 Pokemon Tool dan 1 Special Energy. Special Energy ini gue bisa cari Aurora Energy buat si ADP. Kemudian stadium gue bisa cari, kalau misalnya gue butuh genapin damage, gue ambil Shrine. Kalau misalnya gue butuh energi lain, atau mungkin gue butuh buang Steel dan ngambil Steel lagi dari deck, untuk mempercepat pakai Metal Saucer, gue bisa cari Viridian Forest. Dan Pokemon Tool ya gue bisa cari Escape Board, gue bisa cari... abis ini kita bakal bahas Pokemon Tool apa aja yang gue bawa ya. Jadi gue ada beberapa varian Pokemon Tools yang gue bawa. Dimana gue lihat kemarin itu beberapa orang yang gue lihat listnya itu cuman bawa panci sama escape board, tapi gue bawa beberapa item lain. Nah, kita bahas nanti ya. Kemudian ini supporter yang baru nih, si Marnie. Ini judge yang lebih bagus ya guys ya, karena kita draw 5 kartu, musuh cuman dapat 4 kartu. Tapi Marnie ini bagusnya kita nge-shuffle hand kita terus ditaruh di bottom deck, terus kita ngambil yang 5 baru dari top deck. Jadi bukan balikin ke deck semua terus di-shuffle terus kita baru draw lagi. Jadi kemungkinan besar kalau misalnya deck kita masih tebel, kita dapat 5 kartu yang bener-bener baru. Bukan yang 4 yang di bawah tadi dibalikin Marnie. Jadi menurut gue Marnie ini bagus buat disrupt serangan musuh sambil kita juga ya nge-plus dikit lah. Tapi kemudian untuk kalau nge-plus banyaknya kita ada si Profesor Magnolia atau Profesor Research ini. Jadi dia bisa discard all hand kayak Dedenne, dan kemudian dia draw 7 kartu. Ini persis efeknya kayak Profesor Sycamore ya. Gue belum main Pokemon zaman itu, tapi gue tahu dari TD-TD yang ada di PTCGO. Kalau dulu namanya Profesor Sycamore, efeknya juga sama persis, buang hand semua dan kemudian draw 7. Profesor Research ini bagus banget ya. Jadi kalau gue lihat, gue bawa 2 di sini karena gue bawa 2 aja karena gimana ya, gue kadang-kadang tuh suka sayang gitu buat buang hand gue ke trash semuanya, karena kebanyakan kan nggak bisa dibalikin. Jadi itu timing lo pakai Profesor Research ini juga harus hati-hati guys, karena kadang-kadang kayak lo harus mengorbankan switch, Metal Saucer atau hal yang penting untuk mencari kartu yang sebenarnya diperlukan buat turn itu. Tapi di turn selanjutnya
lu udah nggak bisa ngambil kartu-kartu itu lagi. Makanya ini Professor Richards harus digunakan dengan hati-hati. Nah, ini equipment gue selanjutnya. Ini Pokemon Tool gue. Pertama Big Charm. Big Charm ini bisa bikin ADP gue gedut banget HP. Makin gedut HP-nya 310 HP. Bahkan Blacephalon Baby pun, Blacephalon yang GX pun butuh meletuskan 6 energi, 6 kali 50 ya. 6 kali 50 tuh nggak cukup buat membunuh ADP gue kalau misalnya ketancap sama Big Charm. Jadi HP-nya dia 310 dan ada 10 yang janggal. Kalau nggak ada Shrine of Punishment, ADP gue masih hidup biarpun digaplok sama 6 energi. Bagus banget ya menurut gue Big Charm ini. Underrated lah sebenarnya. Banyak yang meninggalkan Big Charm, tapi menurut gue Big Charm ini salah satu item defensif ya. Jadi bisa bikin ADP gue bertahan lebih lama lagi. Soalnya beberapa kali sempat kejadian kemarin ADP gue HP-nya kena damage 280, 290, tapi nggak mati gara-gara ada Big Charm ya. Nah sebelum mati karena Shrine ya gue mundurin pakai Malo and Lana, heal deh. Jadi ADP gue masih selamat. Kemudian gue ada Escape Board. Escape Board adalah ya item paling penting. Pokemon Tool paling penting ya buat Jirachi, buat dia bisa maju mundur secara enak tanpa retreat cost dan pada saat tidur pun bisa mundur. Jadi Escape Board ini tetap krusial dan penting banget buat semua deck yang ada Jirachinya. Kemudian gue bawa Metal Frying Pan juga seperti pada umumnya deck ADPZ. Zacian dicolokin Metal Frying Pan kehilangan weakness dan bisa mengurangi penerimaan damage sebesar minus 30. Jadi Zaciannya lebih durable ya, padahal Zacian kan lumayan dikit HP-nya 220. Dan weakness-nya fire lagi, dan lumayan banyak Pokemon fire ya di meta ini. Jadi Metal Frying Pan ini benar-benar berguna ya buat melindungi Zacian dari serangan-serangan yang berbahaya. Gue kemarin sempat ketemu Charizard and Braixen, tapi karena Charizard and Braixen-nya nyerang 180 kan biasanya kali 2 atau 360 ke Zacian gue. Tapi Zacian gue ada Metal Frying Pan-nya, jadi aman. Masih sisa dikit HP Zacian-nya, terus kemudian gue maju mandurin, gue pukul lagi tuh si Charizard Braixen. Aman jadinya. Kemudian Vitality Band. Vitality Band ini, Zacian kan gebukannya 230 plus 30 kalau ketambahan sama Altered Creation GX-nya ADP. Nah, Vitality Band ini karena kita nggak punya choice band ya, kita bisa nambahin 10 serangan di 10 poin serangan di serangannya si Zacian kita. Jadi Zacian kita bisa gebuknya 270 dan itu tanpa perlu shrine kita bisa matiin beberapa Pokemon yang HP-nya 270. Katakanlah Mewtwo Tag Team, kemudian Charizard Reshiram Zekrom itu juga 270 HP-nya. Trevenant Dusknoir itu juga 270. Berbahaya, banyak yang Pokemon tag team yang gendut-gendut ini nggak bisa dimatiin dengan sekali kill sama Zacian kalau misalnya akses untuk Shrine nggak ada dan akses untuk Vitality Band nggak ada. Jadi Vitality Band ini menurut gua masih cukup penting ya, dan bisa dicari directly juga pakai Gus Mahala ya, kan nyari Pokemon Tool tadi. Jadi Gus Mahala gue bisa defensif, bisa cari Big Charm, bisa cari Vitality Band buat gebuk, ataupun bisa cari Escape Board biar Jirachinya bisa mundur gratis juga. Oke, itu Pokemon Tool gue ya guys ya. Jadi menurut gue itu gue bawa satu siapa namanya Vitality Band. Kalau dua kayaknya kebanyakan. Untuk Steel gue bawa 8. Kemudian untuk Water Energy gue bawa 2. Kemudian Aurora Energy gue bawa 1. Aurora Energy ini efeknya sama kayak Rainbow Energy buat kalian yang terbiasa main set Indo, sama kayak Rainbow Energy. Tapi kalau efek baliknya, kalau Rainbow Energy kan ngasih 10 damage ke Pokemon yang ditancepin energi tersebut. Kalau Aurora Energy dia buang satu kartu tangan ke trash. Nah, itu karena itu Aurora Energy kan bisa digunain juga buat kita buang Steel agar kita bisa cepat-cepat pakai Metal Saucer yang ada di hand. Jadi kita bisa ngechat energi ke Zacian-nya lebih cepat lagi. Oke guys, sementara itu dulu pembahasan decklist gua. Jadi gua di sini mengucapkan terima kasih banyak untuk Bandara Pokemon dan PTC Go Indo yang udah menyelenggarakan event-event hebat ya di sini ya. Kemudian ada beberapa item yang bisa gue saranin bisa diganti di deck ini, tergantung kalian yang mau pakai juga. Gue menyarankan bisa ganti Absol sama Inteleon Line. Jadi lu bisa ganti pakai
Kufan atau Kufan and Copper aja, ataupun lu nambah pakai trainer-trainer lain, atau lu nambahin Jirachinya jadi 4, Dedenne jadi 2, dan itu masih solid lah buat dipakai dengan keputusan itu. Jadi masih bisa ditweak-tweak dikit lah dari decklist ini. Karena banyak banget varian ADPZ ini, jadi gue rasa kreativitas kita di sini masih banyak banget lah buat kita menggali potensial sesungguhnya dari deck ini, menyesuaikan meta juga tentunya. Oke deh, cukup segitu dulu dari deck ADPZ gua Audity Pramudia Mulyo dari tim Elite Surabaya. Thank you banget for watching, dan jangan lupa social distancing ya guys ya. Sehat-sehat selalu. Thank you. Dah.